Persaingan ketat Big Six di Premier League semakin bukan hanya terjadi di papan klasemen. 6 klub beken Liga Inggris ini juga berlomba membuktikan gacornya transfer para pemain baru. Liverpool dan Tottenham Hotspur langsung menikmati performa instan rekrutan anyarnya. Joe Pedro dan Victor Gyökeres juga berlomba menjadi ujung tombak tertajam di London. Sementara rekrutan baru duo Manchester justru masih tampil angin-anginan. Bagaimanakah review performa para bintang anyar yang diboyong klub Big Six Premier League? Ketajaman Victor Gyökeres akhirnya meledak. Victor Gyökeres berhasil menjawab keraguan banyak pihak lewat performa menjanjikan. Pemain kelahiran Stockholm ini sampai dihujat habis-habisan karena penampilan buruk di laga perdana. Saat melawan Manchester United, Gyökeres diolok-olok karena lebih sibuk menata rambutnya. Bandrol mahal 65 juta euro yang dibayarkan untuk sang striker diprediksi bakal terbakar sia-sia. Namun kritikan pedas para haters ini langsung dibayar tuntas oleh Gyökeres di partai kedua. Menghadapi Leeds United, El penata rambut memborong 2 gol dari kemenangan 5-0 milik Arsenal. Bahkan sang pemain berhasil menunjukkan aksi driblingnya saat melesakkan gol pertama. Gyökeres saat itu mampu menyisir lini pertahanan sebelum melesakkan tembakan. Performa hebat ini membuat sang pemain diberikan rating 9,0 versi FotMob. Alasannya, sang bomber selalu merepotkan pertahanan lawan dengan 80% kemenangan duel. Optimisme besar langsung keluar dari mulut sang pemain setelah berhasil menunjukkan penampilan hebat. Ex-Sporting CP ini sangat berhasrat untuk membawa Arsenal meraih gelar di musim ini. Saya pikir performa kami menunjukkan bahwa kami adalah ancaman besar. Kami akan terus maju karena kami memiliki semua pemain yang berkontribusi di pertahanan ataupun penyerangan. Trio penyerang baru Manchester United masih mandul. Berbanding jomplang dengan Arsenal, lini depan Manchester United justru masih amburadul. Matheus Cunha, Benjamin Sesko, dan Bryan Mbeumo belum kunjung membobol gawang lawan. Di partai terbaru kontra Fulham, ketiganya gagal membuat setan merah meraih 3 poin. Cunha bahkan tampil mandul meski punya 2 peluang emas di awal babak pertama. Sementara Mbeumo dan Sesko kesulitan memberikan ancaman ke gawang Fulham. Sesko yang baru masuk di babak kedua telat panas usai gagal menembak 1 pun tendangan. Parahnya, satu-satunya gol setan merah justru berasal dari giveaway Rodrigo Muniz. Sontak catatan buruk ini langsung bikin manajemen setan merah geleng-geleng kepala. Pasalnya, Trisula Cunha, Mbeumo, dan Sesko telah menghabiskan dana fantastis, yakni 225 juta euro. Namun mereka justru mendapatkan segembreng pemain yang masih demam panggung. Jika dilihat dari angka XG atau harapan gol, setan merah harusnya sudah mencetak 4 gol dari 2 laga. Sayangnya lini depan Manchester merah terlalu hobi buang peluang. Rekrutan anyar Spurs gacor dilatih Thomas Frank. Berbeda dengan setan merah, rekrutan baru Tottenham Hotspur justru langsung cepat beradaptasi. Tangan dingin Thomas Frank membuat sejumlah wajah baru tampil gacor. Sebut saja Mohamed Kudus yang garcep memberikan dampak instan. Dalam 2 laga awal, pemain asal Ghana ini sudah menyumbangkan 2 assist. Manuver serupa juga dilakukan Joe Palhinha yang mampu menstabilkan lini tengah. Gelandang yang dipinjam dari Bayern Munchen ini sukses mengunci lini tengah Manchester City. Palhinha bahkan sukses menyarangkan 1 gol ke gawang James Trafford. Alhasil, The Lily Whites harus menekan Arsenal di peringkat kedua usai sama-sama mendulang 6 poin. Padahal Spurs sendiri tergolong hemat di bursa transfer jika dibandingkan klub Big Six lainnya. Tercatat mereka cuma menghabiskan 145 juta euro untuk memboyong 6 pemain baru. Sampai-sampai ledakan performa ini turut mengagetkan legenda Premier League seperti Alan Shearer. Tottenham tampil luar biasa. Ada banyak hal bagus dalam permainan mereka.
Contohnya seperti lini tengah yang tangguh dan agresif, terutama Palhinha yang jadi jantung permainan. Dapatkan celana pendek bahan premium lagi diskon 70% cuma 20 ribuan. Cek link di bawah ini. Tiani Reinders masih angin-anginan. Tiani Reinders masih kesulitan menampilkan performa maksimal di Manchester City. Pemain berdarah Maluku ini memang tampil superior dengan melesakkan 1 gol menghadapi Wolverhampton. Namun penampilan hebat ini mendadak lenyap saat bersua Tottenham Hotspur. Reinders nggak mampu berkutik menghadapi pressing ketat dari Pape Matar Sarr di lini tengah. Sarr bermain seperti anjing buas yang terus mengikuti pergerakan Tiani. Hasilnya, bintang berdarah Indonesia ini hanya mampu mencatatkan 49 sentuhan di sepanjang laga. Gak heran kalau performa jeblok Tiani langsung disambar berbagai media Inggris dengan kecaman. Kanal berita Gol memberikan rating 5 dari 10 untuk sang gelandang. Tiani sempat berpengaruh di babak pertama, tetapi sentuhan akhir dan umpan pamungkasnya benar-benar tidak muncul. Dia tenggelam di babak kedua, ucap jurnalis Richard Martin. Sang gelandang bukan satu-satunya rekrutan anyar The Citizen yang tampil melempem. Ryan Cherki dan Ryan Aït-Nouri yang dimainkan sebagai starting juga gagal menjawab kepercayaan. Kreativitas Cherki juga tiba-tiba menghilang saat berhadapan dengan tembok pertahanan Spurs. João Pedro dan Estevão memukau bersama Chelsea. Para penggemar Chelsea sempat ketar-ketir dengan performa rekrutan barunya. Pasalnya, João Pedro gagal melanjutkan ketajamannya di pekan perdana kontrak Crystal Palace. Namun, bomber asal Brazil ini langsung membayar tuntas harapan The Blues di pertandingan kedua. 1 golnya turut andil menggulung West Ham United dengan skor 1-5. Tak cuma itu, Pedro juga memimpin lini serang Enzo Maresca lewat sumbangsih 2 assist. Visi tajamnya berhasil menghukum The Hammers yang nekat bermain terbuka. Di sisi lain, performa memukau juga ditunjukkan oleh William Estevão. Remaja 18 tahun ini unjuk taring lewat gocekan indahnya, yang bikin anak asuh Graham Potter kalang kabut. Selain itu, Estevão juga berkontribusi memberi 1 assist ciamik untuk Enzo Fernandez. Torehan ini sekaligus membuatnya jadi pemberi assist termuda dalam sejarah Chelsea. Estevão akan menjawab tantangan usai dipercaya menggantikan Cole Palmer yang mendadak cedera. Bahkan Palmer sampai menyamakan sang wonderkid dengan sosok Neymar Junior. Estevão sangat mempengaruhi permainan. Dia memang masih muda, tapi permainannya sangat direct dan tak kenal takut. Dia melakukan sentuhan-sentuhan kecil ala Brazil layaknya Neymar, puji Palmer. Hugo Ekitike nggak butuh adaptasi di Liverpool. Liverpool disebut sangat beruntung berhasil mendapatkan Hugo Ekitike ke Anfield. Pasalnya, sang bomber langsung tampil nyetel dan membuktikan dia pantas dihargai dengan mahar besar. Ekitike berhasil melesakkan gol di laga debutnya menghadapi Bournemouth. Sang pemain juga menunjukkan kontribusi hebat dengan catatan 1 assist. Penampilan hebat ini diprediksi bakal terus berlanjut di laga menghadapi Newcastle United. Dengan performa gacornya, The Reds mungkin akan berubah pikiran untuk menambah bomber anyar. Sebab Arne Slot hingga saat ini masih menunjukkan minat besar kepada Alexander Isak. Di sisi lain, skuad The Magpies disebut sudah ketar-ketir sebelum menghadapi lini serang Liverpool. Bahkan Eddie Howe selaku pelatih sampai menyiapkan taktik khusus demi mematikan ruang gerak Ekitike. Menurutnya, pemain asal Perancis ini memiliki potensi besar untuk mengubah jalannya laga. Tak diragukan lagi, saya menyukai permainan Hugo selama beberapa tahun terakhir. Dia memiliki pergerakan bagus dalam duel udara dan memiliki 2 kaki yang kuat, kata Howe. Dapatkan sepatu kualitas mewah dari LVR mulai dari 75 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Dengan performa yang naik turun dari para penggawa baru hingga pekan kedua, siapakah klub yang paling jeli merekrut pemain di bursa transfer?